Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. 1000 tahun telah berlalu. Cara berbicaramu masih seburuk biasanya. Jika tubuhku masih di sini, aku pasti akan melawanmu lagi, ucap Jin Huan-sen. Matanya menunjukkan semangat juang, tapi itu terlintas begitu saja. Percuma, klon milikku ini bukan tandinganmu. Tapi beri aku waktu lagi. Seharusnya tidak masalah bagi klonku ini untuk mengalahkanmu, ucap Xiaoyan. Ini juga bisa menjelaskan mengapa Xiaoyan tidak menerima pukulan tadi. Lelucon, tubuhmu memiliki darah keabadian fisik. Sudah tidak ada harapan bagimu untuk terus menerobos ke ranah leluhur, ucap Jin Huan-sen. Kalimat ini bagaikan baskom air yang dituangkan ke wajah Xiaoyan. Hei, bisakah kamu memberitahuku? Ucap Xiaoyan mencoba untuk bertanya. Ini seharusnya menjadi rahasia klan Yuan-sen, dan tidak sesederhana itu untuk menerobos ranah alam leluhur. Jin Huan-sen lalu berkata, meskipun aku telah kehilangan tubuhku dan bahkan tidak ada cara untuk kebangkitan, namun aku tidak akan pernah mengkhianati klan Yuan-senku apapun yang terjadi, ucap Jin Huan-sen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Tidak ada keraguan tentang tingkat tekadnya. Tampaknya apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menceritakan rahasia tentang keabadian fisik ranah leluhur. Oke, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Tunggu sampai aku membunuh 2 keabadian fisik lainnya dan melacak ingatan jiwa mereka, ucap Xiaoyan juga melambaikan tangannya. Wajah Jin Huan-sen membeku. Dia berkata, kamu tetap saja menyusahkan. Dalam hal ini aku akan berbicara, namun bukan berarti mewujudkan keinginanmu. Jika kamu ingin menerobos ranah leluhur, kamu perlu memahami aturan kekuasaan. Namun mustahil bagi penjambret tubuh sepertimu untuk memahaminya. Alasannya adalah jiwamu bukan milik ras Yuan-sen. Sebagai burung merpati yang mencoba menempati sarang murai, bagaimana mungkin dapat memahami kekuatan sebenarnya dari klan Yuan-sen? Ucap Jin Huan-sen berkata sambil mencibir. Sepertinya dia sedang mengejek Xiaoyan yang mengambil tubuh ras Yuan-sennya. Begitukah? Ya sudah. Karena aku tidak bisa mengembangkan tubuh keabadian fisik ini, bukan hal sulit bagiku untuk secara langsung merebut keabadian fisik ranah leluhur lainnya, ucap Xiaoyan. Jin Huan-sen terdiam lagi. Dia menggertakkan giginya sambil menatap Xiaoyan. Dari dulu sampai sekarang, kamu masih satu-satunya bajingan yang bisa membuatku tak berdaya. Apakah kamu belum puas menganiayaku? Kamu juga akan menyiksa ras Yuan-senku, ucap Jin Huan-sen. Tidak juga. Aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Karena tidak ada cara untuk menerobos, tentu saja aku harus mencari cara lain. Kecuali, ucap Xiaoyan tidak melanjutkan bicaranya lagi. Jin Huan-sen tampaknya tidak meragukan hal itu. Kecuali kamu bisa menerobos alam leluhur keabadian fisik, ucap Jin Huan-sen melanjutkan apa yang belum selesai dikatakan Xiaoyan. Kupikir kamu seharusnya memiliki kekuatan ini, ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kamu punya banyak klon. Mengapa tidak membiarkan klan Yuan-senku pergi? Ucap Jin Huan-sen. Kekuatan fisik ras Yuan-sen cukup bagus. Apa salahnya memiliki satu klon yang kuat dalam hal fisik? Ucap Xiaoyan. Jin Huan-sen terdiam lagi. Dia tidak bisa berkata-kata. Itu saja. Kamu bisa terus diam di sini. Aku akan pergi. Sampai jumpa, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia berencana untuk pergi. Tunggu, itu bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus berjanji padaku. Jangan bunuh bangsaku lagi, teriak Jin Huan-sen. Tidak dihitung sebagai pembunuhan. Hanya saja aku berencana menyiapkan 2 lagi. Jika kamu tidak kehilangan tubuhmu, ngomong-ngomong aku harus mengambil tubuhmu juga, ucap Xiaoyan. Shizun adalah seorang bajingan. Jadi Xiaoyan juga harus menyesuaikan karakternya. Meskipun dia tidak tahu sepenuhnya seperti apa karakter Shizun, Xiaoyan hanya bisa menggunakan imajinasinya untuk bertindak sesuka hatinya. Bagaimanapun mustahil bagi pria di depannya untuk mengetahui banyak tentang Shizun. Kamu, ucap pria itu. Apa? Ras Yuan-sen biasanya meremehkan segalanya. Jarang sekali memikirkan orang lain. Namun tahukah kamu bahwa ras Yuan-sen sekarang dalam bahaya kepunahan? Ucap Xiaoyan. Jangan membual. Meskipun aku terjebak di sini, tapi apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal. Kamu harus tahu betapa kuatnya klan Yuan-senku. Jika diberi waktu cukup, pasti akan menjadi salah satu ras terkuat di 9 dunia utama.
Ucap Jin Huan Sen berkata dengan percaya diri. Dia dengan arogan percaya bahwa tidak mungkinkan Yuan Shen di dunia tanpa batas musnah. Xiaoyan lalu berkata, "Jika aku bilang aku datang dari masa depan, apakah kamu percaya padaku?" Ucap Xiaoyan, "Apakah kamu pikir aku bisa mempercayainya?" Ucap Jin Huan Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xiaoyan. "Kamu berasal dari masa lalu. Di era saat ini, para ras Yuan Shen dan dunia tanpa batas telah musnah." Ucap Xiaoyan, "Sepertinya aku akan berkata berani kepadamu. Tahukah kamu perbedaan antara penyakit mental dan neurosis? Penyakit mental terutama menyiksa diri sendiri. Neurosis terutama menyiksa orang lain. Kupikir kamu termasuk dalam kategori yang terakhir." Ucap Jin Huan Sen. Dia merasa Xiaoyan sedang membuat omong kosong. Xiaoyan menghela nafas. Orang yang terjebak di biru ini sungguh menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat dunia Jimmy hancur. Tidak peduli seberapa banyak Xiaoyan berkata, jelas Jin Huan Sen tidak akan bisa mengerti. "Apakah kamu mengenali ini? Ini seharusnya sudah cukup menjadi bukti." Ucap Xiaoyan. Aliran udara melayang di telapak tangan Xiaoyan dan sebuah labu muncul di tangannya. Labu ini adalah labu Dewa Bermata 9 yang diberikan kepadanya oleh leluhur Changmang di dunia tanpa batas sebelum musnah. Ini... Saat Jin Huan Sen melihat labu Dewa Bermata 9, matanya membelalak dengan marah. Dia melihat labu itu dengan tidak percaya. "Kau sungguh sang pembantai semua makhluk hidup. Kau bahkan berani mencuri harta karun leluhur Changmang." Ucap Jin Huan Sen berteriak dengan marah. Meskipun Jin Huan Sen kuat, tapi dia tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini. Sekalipun dia benar-benar ingin mengambilnya, dia tidak akan mengambil labu ini. Jadi bisa dikatakan bahwa harta ini merupakan benda suci di dunia tanpa batas. Xiaoyan lalu berkata, "Semua yang kukatakan adalah benar. Apakah kamu percaya atau tidak, aku tidak peduli. Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Aku akan pergi." Ucap Xiaoyan membalikkan tangannya dan menyingkirkan labu Dewa Bermata 9. Kali ini dia berbalik dan benar-benar ingin pergi. "Tunggu, jangan pergi. Aku percaya padamu," teriak Jin Huan Sen. Xiaoyan mengabaikannya dan masih berjalan pergi. "Aku terlalu malas untuk membuang waktuku denganmu. Kamu belum mengatakan sepatah kata pun tentang cara menerobos keabadian fisik ranah leluhur. Kenapa aku harus membuang waktu bersamamu di sini?" Ucap Xiaoyan dengan tidak sabar. Xiaoyan masih ingin melihat apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang keabadian fisik ranah leluhur dari Jin Huan Sen. Kepura-puraan ini jelas dimaksudkan untuk ini. "Sekarang aku telah bertransformasi menjadi formasi ini. Aku adalah keabadian fisik yang pernah menjadi ranah leluhur. Jika kamu memiliki kemampuan untuk memurnikanku menjadi senjata warisan, kamu akan bisa merasakan kekuatan keabadian fisikku," ucap Jin Huan Sen. Mata Xiaoyan berbinar. Inilah berkah yang paling dia butuhkan saat ini. "Apakah kamu hanya keabadian fisik alam leluhur?" Ucap Xiaoyan masih berpura-pura menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah dia masih meremehkannya. "Lupakan. Ayo lakukan dan biarkan aku mencobanya," ucap Xiaoyan lagi. "Hehehe, jangan khawatir. Taoisme ilusi emas yang kupahami dengan jelas masih sangat kuat. Di masa lalu ada begitu banyak anggota ras Yuan Shen yang menginginkannya, tetapi aku menolak mereka. Sekarang aku tidak menyangka bahwa aku mewariskannya padamu," ucap Jin Huan Sen. Jelas dia mengagumi Si Sun dari lubuk hatinya, terutama saat Xiaoyan mengeluarkan labu Dewa Bermata 9. Dia sepenuhnya yakin bahwa Xiaoyan adalah Si Sun yang dia takuti. "Sekarang lihatlah ke bawah," ucap Xiaoyan. Di bawah mereka adalah kota Wu. Karena serangan yang dipicu dari pembukaan formasi besar tadi, sehingga kota ini hampir hancur sepenuhnya. Namun kota yang seharusnya hancur ini tiba-tiba dipulihkan seperti sebelumnya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Aku baru saja membunuh penguasa istana Wu. Sama seperti kota ini, dia akan segera dibangkitkan. Kamu adalah jiwa yang terperangkap dalam sungai waktu, tapi kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, kamu akan hilang sepenuhnya dalam sungai waktu yang panjang ini. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kamu juga harus menerima fakta bahwa klan Yuan Shen dan dunia tanpa batas telah musnah," ucap Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan juga merupakan monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Dia masih punya kemampuan memanipulasi hati orang. "Aku bisa menjadi senjata warisanmu, tapi kamu harus berjanji padaku. Izinkan aku melihat dunia lagi," ucap Jin Huan Sen. "Biarkan aku memikirkannya," ucap Xiaoyan.
Permintaan kecil semacam ini, apakah membutuhkanmu untuk berpikir? Ucap Jin Hwan-sen merasa tidak berdaya. Tidak juga. Yang ingin aku tanyakan adalah, setelah mendapatkan warisan seni bela dirimu, apakah aku masih dapat memiliki warisan ras Hwan-sen lainnya? Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jin Hwan-sen tertegun sejenak dan memutar matanya lagi pada Xiaoyan. Kamu sebenarnya tidak hanya sang pembantai, tetapi juga sangat serakah, ucap Jin Hwan-sen. Hei, bukankah aku juga kekuatan dari klan Hwan-sen? Ucap Xiaoyan tersenyum tanpa rasa malu. Secara teoritis itu mungkin, tapi itu tergantung siapa yang melakukannya, ucap Jin Hwan-sen. Ayo, namamu akan benar-benar abadi dengan menjadi warisanku. Bukankah kamu akan senang jika namamu bisa dikenal selamanya? Ucap Xiaoyan sambil tertawa. Sungguh penjahat keji, ucap Jin Hwan-sen sambil menggertakkan giginya. Tunggu dulu, apakah nantinya tubuhku juga akan berubah menjadi emas seperti ini? Tanya Xiaoyan. Mengapa? Apakah ada yang aneh? Ucap Jin Hwan-sen. Itu tidak benar. Aku hanya berpikir akankah bagian bawah perutmu itu berubah menjadi emas juga? Ucap Xiaoyan. Untungnya Jin Hwan-sen tidak memiliki tubuh asli. Jika tidak, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan mengeluarkan seduk darah tua. Tentu, ucap Jin Hwan-sen meraung pada Xiaoyan. Lalu bisakah aku transformasi menjadi bentuk normal? Tanya Xiaoyan lagi. Jin Hwan-sen sangat geram. Dia tidak pernah merasa begitu tertekan dalam hidupnya. Tentu saja, teriak Jin Hwan-sen. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ucap Xiaoyan tidak terus menggoda Jin Hwan-sen. Dia menjadi serius dan bertanya. Proses penerimaan warisan dariku mungkin sedikit menyakitkan. Tapi sebagai raja jahat, rasa sakit ini seharusnya bukan apa-apa. Ucap Jin Hwan-sen. Aku akan tahu jika aku mencobanya, ucap Xiaoyan. Meskipun saat ini warisanku tidak memungkinkanmu menerobos ke alam leluhur keabadian fisik, tapi kamu bisa mendapatkan kekuatanku. Adapun kapan kamu bisa menerobos alam leluhur, maka itu tergantung kapan kamu bisa memahami Taoismeku. Seperti yang kau lihat, kekuatanku adalah tubuh fantasi emas. Kekuatan ini terutama mampu mengubah diri menjadi emas. Pada saat transformasi, kamu akan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, ucap Jin Hwan-sen. Mampu menggunakan tubuh sebagai senjata ya? Tidak buruk, ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Sekarang tenangkan pikiranmu. Aku akan merenggangkan meridianmu dan mengintegrasikan kekuatanku ke dalam daging dan tulangmu. Proses ini akan sangat menyakitkan, tapi jangan khawatir. Kamu pasti akan sangat merasa segar setelahnya, ucap Jin Hwan-sen berkata dengan lembut. Xiaoyan merasa ada yang salah dengan kata-katanya, tapi sepertinya tidak ada masalah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.